Tadi kan yang di entry pesanan penjualan ada uji kelayakan customer credit term-nya dan uji kewajarannya itu nanti seperti apa ya Pak uji kelayakannya? Apa itu diuji apa kayak tanya-tanya melalui telepon atau gimana ya? Oke, baik. Itu terus ada lagi Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Apa kabar semua? Baik. Baik, Pak. Oke, tanggal muda ya. Tanggal muda, semangatnya muda. Habis itu senyumnya juga bahagia. Karena tanggal muda ya. Tanggal 1. Tanggal 1 biasa, tanggal 1, 2 itu biasanya penuh dengan berkah. Ya enggak? Yang lain ada yang senyum aja gitu kan, ada yang dalam hati saya belum gajian Pak gitu kan ya. Oke. Teman-teman ya, terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah datang ya tepat waktu ya, yang datang tepat waktu. Dan semoga teman-teman yang masih dalam perjalanan, ya dalam perjalanan, semoga selamat sampai di rumah, hingga bisa bergabung dengan kita untuk membahas materi kita yang selanjutnya. Ya. Minggu kemarin kita sudah membahas yang berkaitan dengan auditing, ya, pengauditan sistem informasi. Setelah kita membahas dan memahami yang berkaitan dengan sistem kemarin ya, pengauditan sistem, maka hari ini kita membahas materi yang ke-7 ya. Materi kita hari ini adalah materi yang ke-7. Apa materi kita hari ini ya? Materi yang ke-7 kita hari ini adalah terkait dengan siklus pendapatan. Oke. Dan mohon teman-teman yang tidak ada masalah dengan kamera mohon dinyalakan. Ya. Kok sayang gitu kan ya? Sayang gitu kan ya. Sudah dandan cantik-cantik dan ganteng-ganteng dari sore di kamera tidak kelihatan. Nah kan sayang gitu ya. Baik ya. Saya membuka kesempatan kepada teman-teman 1-2 orang atau untuk menanggapi materi yang kita sudah bahas bersama. Silakan. Mau tanya. Sebentar. Saya dulu Dengan saya yang bagi dah. Siapa ini? Saya ke siapa dulu ini? Ke Mbak siapa namanya, panggilannya siapa gitu ya? Silva. Ya, Silva, silahkan. Apa yang mau ditanyakan? Tadi kan yang di entry pesanan penjualan ada uji kelayakan customer credit term-nya dan uji kewajarannya itu nanti seperti apa ya Pak uji kelayakannya? Apa itu diuji apa kayak tanya-tanya melalui telepon atau gimana ya? Oke, baik. Itu terus ada lagi Pak? Ya, silakan. Ada lagi. Nah, terus kesepakatan kredit termnya itu by apa atau ada surat-surat kayak surat persetujuan antara dua pihak atau gimana? Baik. Terima kasih. Sudah? Oke, terima kasih Mbak Zilva ya. Terkait dengan uji kelayakan dan uji kewajaran itu yang berhubungan dengan ya pemberian kredit ya. Itu semua adalah terkait dengan penjualan secara kredit. Jika penjualan secara kredit itu maka harus melalui uji kelayakan dan uji kewajaran. Uji kewajaran yang dilakukan apa? Misalnya contoh ya, melalui kita tidak perlu untuk tanya kepada orangnya.
Ya, bukan langsung kita memverifikasi kepada pelanggan langsung, tapi kita melalui pihak ketiga. Contohnya adalah melalui melalui bank misalnya, atau melalui leasing atau dan lain sebagainya, atau melalui rekan gitu kan ya, rekanan gitu kan, ada mitra mungkin pernah dia melakukan pembelian kredit ya, tapi misalnya macet ya. Dengan seperti itu harus benar-benar dianalisa ya. Jika semuanya sudah dinyatakan layak ya, maka itu baru diberikan secara penjualan kredit. Ya. Habis itu tadi yang berkaitan dengan dalam bentuk apakah yang berhubungan dengan pemberian kredit ya. Dalam bentuk kesepakatan kesepakatan kerja, ada kontrak. Ya, harus melalui kontrak, ada kontraknya yang menyatakan bahwa sanggup yang pertama ya, sanggup untuk memesan produk secara kredit tiap bulan itu misalnya 300 unit. Yang pertama. Yang kedua adalah sanggup untuk melakukan pembayaran tiap bulan berapa persen dari total tagihan. Atau dan lain sebagainya. Itu berupa kontrak. Ya, tapi disetujui oleh siapa? Siapa yang otorisasi? Otorisasinya oleh manajer, bukan oleh fungsi penjualan. Fungsi penjualan itu hanya mencari customer untuk melakukan kerjasama, melakukan kontrak kerjasama, dan itu harus diotorisasi oleh siapa? Oleh manajer. Ya, ada tim khusus terkait dengan verifikasi yang berhubungan dengan uji kelayakan dan uji kewajaran. Apakah ya pelanggan tersebut layak untuk memberikan limit kredit? Misalnya limit kreditnya adalah sampai dengan ratusan juta, ya, atau misalnya miliaran. Kalau miliaran itu kan harus ada dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. Maka uji kelayakan dan uji kewajaran juga memang harus benar-benar tim khusus yang dibentuk. Ya. Jadi yang melakukan uji kelayakan itu bukan fungsi penjualan, bukan juga manajer, tapi ada tim khusus yang melakukan itu. Ya. Jadi ada tim khusus. Apalagi yang berhubungan dengan batas kredit. Nah, kalau yang cuma penjualan misalnya 300.000 ya tidak perlu uji kelayakan gitu kan ya. Kalau penjualan cicilan 300.000 1 juta ya nggak perlu uji kelayakan dan uji kewajaran, nggak perlu. Ya. Kalau sudah jutaan itu 50-puluhan juta itu harus melakukan uji kelayakan dan uji kewajaran. Oke, gitu ya Mbak Julfa. Baik, saya ke siapa tadi nih? Mas Irinius. Benar ya? Tadi yang bersuara. Ya. Monggo, Mas. Oh, sama aja. Baik. Sama kayak Mbak Ayu. Baik, terima kasih. Oke. Ada lagi? Satu orang lagi? Kalau tidak ada lagi, kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Ada lagi? Semuanya pas? Teman-teman, yang perlu saya pesan kepada teman-teman, ya, yang perlu saya garis bawahi, ya, yang berkaitan dengan siklus pendapatan ini benar-benar kontrolnya itu adalah sangat-sangat perlu diperhatikan dengan baik. Ya. Karena apa? Karena jika, apalagi tadi yang ditanyakan oleh Mbak Julfa yang berhubungan dengan kredit, jika kita salah memberikan keputusan yang berhubungan dengan limit kredit dari seorang pelanggan, maka itu akan berakibat fatal. Akibat fatalnya apa? Maka akan muncul yang berkaitan dengan piutang tak tertagih. Jika muncul piutang tak tertagih, maka akan muncul yang nantinya adalah penghapusan piutang. Ya, eman-eman toh? Ya. Sudah jual barang, ya. Sudah dikasih waktu tapi macet, maka muncul ya akun piutang tak tertagih. Ya, umurnya berapa lagi piutang tak tertagih itu tergantung manajemen. Memberikan umur piutang tak tertagih misalnya 5 tahun. Ya, 5 tahun nggak ditagih nggak dibayar-bayar, maka harus melakukan apa? Penghapusan piutang.
Kalau nilainya ratusan ribu ya enggak masalah, tapi kalau nilainya puluhan juta itu kan sangat material ya. Jika sangat material maka akan mempengaruhi terhadap apa? Cash flow, kinerja keuangan pasti pengaruh. Ya. Habis itu terkait dengan kemampuan kita dalam apa? Dalam menagih utang juga itu dipertanyakan. Maka ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita tidak boleh melakukan penjualan secara kredit. Nah, apakah mungkin gitu kan ya? Perusahaan untuk melakukan penjualan semuanya cash itu tidak mungkin. Karena apa? Salah satu fungsi dari penjualan kredit itu apa? Untuk meningkatkan volume penjualan. Maka dilakukan penjualan kredit. Kalau semuanya penjualan cash, maka ya stagnan. Ya, siapa yang mau beli? Maka teman-teman terkait dengan piutang itu benar-benar diperhatikan. Ya, terkait dengan masalah piutang, bagaimana sistemnya? Ya, kita akan bahas bersama di pertemuan berikutnya. Ya, kita akan bahas bersama terkait dengan lebih mendetail, ya, terkait dengan piutang. Dan materi yang lain-lain juga nanti kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Oke, ada yang bertanya lagi? Oke, baik, tidak ada ya. Baik teman-teman ya, sebelum saya tutup, tadi link daftar adik sudah saya share ya. Mudah-mudahan semua teman-teman sudah akses. Karena jika saya langsung log out semua maka semuanya sudah hilang. Ya, untuk itu teman-teman ya, perkuliahan kita hari ini pembahasan atau diskusi materi terkait dengan siklus ya, siklus pendapatan sudah cukup sampai di sini. Ya, semoga apa yang kita bahas hari ini memberi manfaat kepada teman-teman untuk bisa menjalankan yang berkaitan dengan pengendalian atas penjualan, atas persediaan, penerimaan kas dan entry pesanan penjualan. Sehingga demikian ya, mudah-mudahan kita ketemu di minggu depan dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam keadaan bahagia. Untuk itu saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman. Izin live.